wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita pada pagi hari ini berjumpa kembali di tempat yang penuh barokah ini, Masjid Agung Jamek. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Quran itu adalah maktabah hidangan. Mudah-mudahan kita bisa menikmati hidangan Allah itu, sehingga kalau rawon itu fisik kita itu jadi tambah tenaga, tapi kalau maktabah yang berartian rohani kita nanti akan lebih segar, ya, untuk lebih rajin ibadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita cintai, ya, kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan akhirnya kelak kita mendapat syafaat dari beliau pada saat tidak ada syafaat selain dari beliau, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, suratnya Ad-Duhan ayatnya 17, mulai ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an attu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin wa alla ta'lu 'alallahi inni atikum bisultanim mubin wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum antarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun. Sadaqallahul azim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna. Sungguh telah kami uji qablahum, ya, sebelum mereka, qauma fir'aun, kaum Fir'aun, ya. Ya, Fir'aun bukan nama satu raja, tapi nama banyak raja, seperti Hamengkubuwono gitu ya, mulai 1 sampai 10. Fir'aun itu juga begitu, jamaknya Faroinah, raja Mesir kuno, ya. Wa ja'ahum rasulun karim, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia, ya, yang dikehendaki adalah Nabi Musa alaihissalam. An addu ilayya ibadallahi, kembalikan kepadaku hamba-hamba Allah. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku, ya, aku Nabi Musa, terhadap kamu adalah utusan yang dipercaya. Wa alla ta'alu 'alallahi, ya, dan janganlah kamu menyombongkan diri kepada Allah. Ya, Fir'aun
akan ngaku-ngaku dadi pangeran kan gitu ya. Ini Nabi Musa menyampaikan, jangan kamu menyombongkan diri kepada Allah. Ini atikum bisultanim mubin, sesungguhnya aku Nabi Musa datang kepada kamu dengan membawa bukti yang nyata ya. Banyak mukjizat-mukjizatnya itu ya. Tongkat yang bisa digunakan berbagai macam, bisa ganti ular, bisa ngebuk segoro-segorone bisa macam itu. Wa inni ultu bi rabbi wa rabbikum, dan sesungguhnya aku Nabi Musa telah berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, antar jumuni ya, agar kamu tidak merajam saya. Wa illam tu'minu li, dan jika kamu tidak beriman kepadaku ya, akhirnya kan tidak beriman sampai tenggelam juga sudah menyatakan ini tubtul an, tapi kaset telat gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang nasibnya seperti Fir'aun, tobatnya telat ya. Faktazilun, maka biarkanlah aku. Nah, saya ngajak orang-orang beriman. Kalau kamu misalnya nggak mau beriman, ya sudah terserah kamu. Tapi saya jangan diganggu-ganggu gitu maksudnya ya. Singkatnya begitu. Uraian lebih luasnya ya menurut penafsir ini ya, mari kita perhatikan ayat-ayat yang lalu ya. Jadi ayat 16 dan sebelumnya itu menguraikan ancaman terhadap umat Nabi Muhammad. Ya, kini pada kelompok ini kelompok ayat di atas diuraikan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ya, serta masyarakatnya, ya, orang-orang rakyatnya Fir'aun yang juga membangkang pada Rasul, yaitu Nabi Musa di zaman itu. Tujuannya apa? Uraian ini bertujuan menghibur Nabi Muhammad sekaligus peringatan pada umat Islam agar jangan sampai mereka mengalami nasib yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, cobaan pada Nabi Muhammad itu juga luar biasa ya. Diblokade, disakiti, dilempari, diejek. Nabi Muhammad supaya membayangkan dulu Nabi Musa itu juga mengalami ya, fatanna, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti kamu sekarang diuji. Nggak boleh putus asa kan gitu ya. Ini hiburan. Ya, jadi ayat di atas itu seolah-olah menyatakan begini, wal qad fatanna qablahum, kami bersumpah ya, kami sini Allah, bahwa sesungguhnya kami telah menguji sebelum mereka, yakni sebelum kaum musyrikin Mekah itu, kaumnya Fir'aun bersama dengan Fir'aun sendiri, antara lain dengan melimpahkan aneka rezeki dan kesenangan hidup. Ya, negeri Mesir itu kan di delta Sungai Nil yang tiap tahun banjir, itu membawa kesuburan gitu ya. Kalau tidak makmur, tidak subur, nggak bisa membangun piramida yang sampai sekarang masih diakui oleh dunia. Ini bangunan yang luar biasa kan gitu ya. Ya, piramida itu tinggi, ya, batunya itu ukurannya gede-gede. Pada waktu itu tidak ada katrol, tidak ada kren. Ya apa carane kan gitu. Ya, barangkali tetangga kita tidak sebesar itu, misalnya Borobudur. Itu bagaimana juga karya manusia ya di zaman dulu ya. Artinya dulu di Jawa Tengah itu juga ada kemakmuran. Kalau nggak ada kemakmuran, mana mikirin kayak candi ya. Untuk ngisi perutnya aja sudah repot kan gitu ya. Kita bersama-sama masjid kita yang ya, alhamdulillah ya,
nyaman kita pakai, aman, ini juga karena Allah beri rezeki. Selain kebutuhan sehari-hari bisa menyisihkan. Ini untuk apa? Harapan kita nanti ada balasannya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepercayaannya berbeda-beda. Ya, orang Mesir ya yang punya piramida dengan orang Borobudur yang di Jawa Tengah yang itu punya Borobudur, keyakinannya berbeda kan gitu ya. Ya, kalau di dunia kita punya masjid yang besar ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu yang dibangun oleh keluarga Usamah bin Laden. Ya, itu yang bangun itu adalah insinyurnya itu keluarganya bin Laden gitu ya. Ya, luar biasa. Yang sudah ke sana bisa menyaksikan ya bagaimana cantiknya bangunan itu, indahnya bangunan itu, nyamannya bangunan itu. 24 jam di sana itu sejuk, walaupun musimnya bisa musim panas. Karena setiap tiang itu ada AC-nya gitu ya. Dan lampunya terang 24 jam tidak berubah. Ya, mau baca Quran 24 jam ya padam terus. Insya Allah nggak pernah padam seperti di Malang. 2 hari atau 3 hari yang lalu itu jam 3 malam itu lampunya mati. Ya, tapi sudah kita harus kita syukuri ya. Dulu pakai sentir, sekarang sudah pakai listrik. Kita harus jadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ini hiburan pada Muhammad, sebab sebelumnya kaum Fir'aun dengan Fir'aunnya sudah ya, mendapatkan ujian dari Allah. Ya. Dan telah datang juga kepada mereka, pada Fir'aun dan kaumnya itu seorang Rasul yang mulia akhlak dan kepribadiannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, apa yang dikatakan Rasul itu? Rasul kami itu berkata kepada mereka dengan lemah lembut, ya, tidak ngancam-ngancam, nggak meledos ngebom gitu. Ya, iya, nabi-nabi itu datang tuh dengan lemah lembut, ajaannya itu dengan lembut. Kadang-kadang yang diajak yang menantang kan gitu. Tapi nabi sendiri, ya termasuk Nabi Ibrahim memberi contohnya bagus kan gitu ya. Pada suatu saat ada raya, orangnya pergi, patung-patung itu kan dipukuli, yang besar ditinggalkan. Loh, kalau memang kamu menyembah itu coba tanya itu kan begitu ya. Ini hebatnya seorang Rasul ya. Kecerdasannya luar biasa untuk memasukkan tauhid bahwa Allah itu esa, Allah itu wahid gitu ya. Jadi Rasul kami berkata dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Apa yang beliau katakan ya, Nabi Musa katakan, kembalikan ya, yakni serahkanlah dengan sukarela dan lapang dada kepadaku hamba-hamba Allah, yakni Bani Israel yang kamu perbudak dan kamu aniaya. Ya, ceritanya kan mulai Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf karena punya keturunan di situ itu, nah itu oleh Fir'aun dianggap budak gitu ya. Jadi memang bangsa Bani Israel itu menurut Al-Quran memang begitu. Tidak pernah punya negeri sendiri ya, tersebar di mana-mana. Dulu termasuk ada di Indonesia. Mungkin sekarang juga masih ada. Ya, dulu di Jalan Semeru itu ada toko kacamata, itu orang Yahudi dulu ya, dulu waktu saya masih kecil. Ya, punya negara Israel sekarang itu karena rekodoyonya orang Barat, orang Amerika, Inggris dan sebagainya ya, diberi tanah, tanah itu milik bangsa Palestina, sehingga sampai sekarang tidak pernah damai ya, tidak pernah damai ya. Mudah-mudahanlah pada akhirnya mereka mau memberi kemerdekaan pada bangsa Palestina yang memang asal-asalnya punya wilayah di situ. Ya, sejarahnya panjang ya, negara Palestina itu ya, sejarahnya panjang. Jadi maksudnya begitu, Fir'aun, kamu jangan memperbudak ya. Itu ayat-ayat Quran kan banyak ya. Anak-anak laki-laki dibunuh, perempuan-perempuannya dipelihara tapi dilecehkan gitu loh ya, oleh orang-orangnya Fir'aun itu.
Ya, lepaskan mereka, bebaskan mereka. Ini, ya. Yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sesungguhnya aku Nabi Musa, ya, adalah utusan Allah yang dipercaya oleh Allah, yang mestinya kamu juga percaya pada saya, dan jangan menyombongkan diri kepada Allah dengan mengabaikan perintahnya dan menolak Rasulnya. Ya, kesombongan itu kan di situ itu ya. Yang punya kesombongan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-kibriya hanya dimiliki oleh Allah. Seseorang yang punya kibir, ya, kesombongan dalam dirinya walaupun sedikit, itu menghalangi akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita kikis, ya. Kita merasa lebih dari teman kita, saudara kita, itu jangan sampai, ya. Punya ilmu berikan, jangan punya ilmu lah, oh aku pintar dewi nek sak kelas, enggak boleh itu. Ya, berangkat tolabul ilmi itu juga niatnya mengenal Allah, bukan niatnya cek ngalahno tanggane, itu sudah salah niat gitu lah. Ya, tolabul ilmi tujuannya supaya ngerti, ya, apa sih hidup ini, apa tujuannya, apa yang harus dilakukan selama nafas ini masih ada. Ya. Ya, jangan selama nafas ini masih ada, waktu kita buang-buang yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Ajaran Rasul saya kira intinya semuanya begitu. Ya, jadi Nabi Musa jelas tadi membawa bukti-bukti. Ya. Tidak ada alasan bagi kamu wahai Fir'aun untuk enggan percaya dan taat, karena sesungguhnya datang padamu dengan membawa bukti yang nyata tentang kerasulanku dari sisi Allah. Ya, ya. Mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Musa itu kan tis'u ayat, ada 9 yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, pada saat orang Fir'aun seperti itu, ya, memberi selain tongkat yang bisa jadi ular besar, ya, itu banyak gitu ya. Dari bangsanya kodok, ya, negeri Mesir penuh dengan kodok misalnya gitu ya. Kemudian semuanya dari darah, susu, air susu, itu orang Mesir itu bisa seperti darah dari mana? Kecuali susunya orang Bani Israel, gitu lah. Itu salah satu dari sekian banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa supaya Fir'aun itu percaya, gitu. Tapi kan tetap saja tidak percaya karena hidayah Allah tidak diberikan kepada mereka. Intinya pada hidayah Allah. Ya, kalau Allah itu memberi petunjuk, siapapun penjahat apapun diberi petunjuk Allah, insya Allah dia akan jadi orang baik. Ya. Tapi Allah sudah menjelaskan ayatnya, layah til zalimin, Allah tidak akan beri hidayah pada orang zalim. Layah til fasiqin, Allah tidak memberikan hidayah pada orang-orang fasik. Ya. Jadi hidayah itu juga harus ada jalan ke sana. Kita cari dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, kan Nabi Musa tahu persis bahwa Fir'aun sangat kejam dan tidak segan-segan menjatuhkan hukuman terhadap siapapun yang dinilainya melanggar. Ya. Maka Nabi Musa menyampaikan juga bahwa sebelum kehadiranku kepada kamu wahai Fir'aun, aku telah memohon bantuan kepada Allah. Ya, wa ini ultu bi rabbi. Ya. Jadi setelah akan menghadap itu sudah minta perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi rabbi wa rabbikum, juga Tuhan kamu sebenarnya yang kamu tidak mau ngakui, gitu kan. Ya, aku berlindung pada Tuhanku yang selama ini telah memelihara dan berbuat baik kepadaku, dan juga Tuhan yang melimpahkan aneka kebajikan kepada kamu. Kamu jadikan rojo, dikasih kecukupan rezeki, ya. Aku berlindung kepadanya dari keinginan kamu mencelakakan diriku dan merajamku. Dan siapapun yang nggak cocok pokoknya harus dihukum, kan begitu ya. Ya. Tidak diurusi bener nggak bener, salah nggak salah, pokoknya nggak cocok dihukum.
Kalau melalui pengadilan kan sapa sing salah dan sebagainya ya. Kalau pengadilan betul yang benar juga mesti tetap saja tidak dihukum, yang salah yang dihukum kalau pengadilannya benar gitu ya. Jadi Nabi Musa sudah ada persiapan ya, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Nabi Musa masuk pikir-pikir juga ya, antar jumun jangan-jangan kamu nanti akan merajam saya, yakni membunuhku dengan melempari aku dengan batu dan mencederaiku dengan batu. Ya. Ya, lalu untuk menunjukkan bahwa beliau datang secara baik-baik dan lemah lembut, kedatangan Nabi Musa ini tidak bermaksud memaksa mereka beriman. Beliau melanjutkan berkata, wa illam tu'minu bi wa illam tu'minu li, nek kowe gak gelem iman nang ingsun ya, kamu gak mau beriman kepada aku, ya silahkan, gak apa-apa ya. Atas dasar bukti-bukti yang sudah saya jelaskan, maka berikanlah aku, yakni jalan, jangan ganggu aku di dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhanku, sehingga kamu bebas menerima atau menolaknya. Risiko ya pada kamu sendiri. Kalau beriman kamu nanti akan diampuni dan diganjar dengan surga, tapi kamu menolak ya, dosa kamu itu tetap menumpuk dan akhirnya kamu dimasukkan nerakanya, kan begitu kasarannya kan ya. Tapi diberi kebebasan. La ikraha fiddin, kita ngajak, kita berdakwah, orang menerima kita terima sebagai saudara, orang yang menolak ya silahkan, itu adalah risiko kamu. Tetap kita berdoa, mudah-mudahan pada suatu saat Allah juga memberi hidayah kepada orang yang saat ini masih menolak ya. Kan jalannya hidayah itu macam-macam, sering saya ceritakan ya, waktu tsunami di Aceh berapa 7 tahun yang lalu ya, itu katanya ada orang di dekat Masjid Baitur Rahman itu, orang ini belum Islam, tapi setelah melihat tsunami itu masjid itu seolah-olah terangkat gitu ya, seolah-olah terangkat menurut pandangan dia, kemudian kembali ke tempatnya. Saat itu dia lalu beriman, bersyahadat ya. Itu kan jalannya orang memberi hidayah itu macam-macam ya. Ada dalam keadaan senang, ada dalam menghadapi musibah semacam itu ya. Para sahabat pun juga begitu kan ya. Umar bin Khattab itu waktu menerima hidayah juga mula-mula juga marah-marah itu, karena kemenakannya ya membaca ayat Al-Quran, didatangi, dipukuli, ya. Kemudian setelah mendengar ya salah satu ayat ya, surat apa itu, pokoknya Quran itu turunkan bukan untuk mencelakakan gitu maknanya. Kemudian dia sadar, dengan bawa pedang itu menuju ke tempat Rasulullah, orang-orang lain takut ya, karena pedang masih di tangan. Tapi Rasul sudah mungkin diberi ilham dari wahyu, oh Umar ini bukan untuk mencelakakan, tapi dia sudah beriman, diterima ya. Jadi orang masuk Islam itu keadaannya bisa macam-macam. Dalam keadaan senang ya diberi hidayah, kadang dalam keadaan sudah sulit juga diberi hidayah. Itu kondisinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya. Alhamdulillah kita ini karena di lingkungan orang Islam, bapak ibu kita Muslim ya, jalan itu barangkali memudahkan ya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu yang harus kita pegang teguh ya. Ya, jadi Fir'aun sebenarnya diberi kebebasan untuk menerima ajakan itu atau menolak, terserah pada kamu ya. Ini ada sifat-sifat yang diberikan oleh Rasul, satu Rasulun Karim, satu Rasulun Amin ya. Kalimah atau tembung karim ya digunakan untuk mensifati sesuatu objek dengan sifat baik dan sempurna ya. Rasulun Karim ya, Rasul itu baik dan sempurna sesuai dengan kebaikan dan kesempurnaan yang seharusnya disandang oleh objek itu, Rasul ya. Jadi misalnya nggak bisa ya, misalnya Roisul Jumhuriyah, presiden yang karim sesuai dengan kedudukannya presiden
ya bertanggung jawab terhadap rakyatnya, gitu ya. Ini Rasul yang karim, sempurna. Ya, barangkali orang biasa juga bisa ada yang diberi kesempurnaan karena sifatnya sesuai dengan kedudukannya, entah sebagai guru, entah sebagai ya wali kota, bupati dan sebagainya. Ya. Buktinya begini, ada ucapan bahasa Arab ya, karimun, ya, orang yang baik itu. In amdahahu amdahahu wal waro. Kalau saya memuji dia, orang yang lain juga memuji karena sudah dirasakan kebaikan oleh orang banyak. Wa idza lumtuhu lumtuwati, orang baik kok saya mencela dia, yang mencela ya saya tok, yang lain tetap memuji karena orang itu orang baik gitu loh. Jadi sing elek yang mencela ini ya. Ya. Jadi kita kalau orang baik, kok kita itu nggak senang pada orang itu, padahal orang lain sudah mengatakan dia baik, kita harus introspeksi, oh kira-kira awakku sing isik. Kan gitu ya. Jangan tetap saja wong dilem wong akeh apik kok tetep awak iki sik goleki eleke wong iku nggak benar ya. Barangkali diri kita sendiri ada ya kekurangannya sehingga benci pada orang yang baik, itu keliru. Jadi objeknya apa? Sini Rasulun Karim ya. Ada juga kata rizqun karim, rizqun karima. Apa maksudnya? Ya berarti rezeki yang memuaskan dan halal ya. Jadi karim bisa diterapkan pada Rasul, tadi dikatakan pada mungkin Raisul Jumhuriyah, pada bupati, pada orang biasa juga bisa. Ya qaulun karim, ucapan yang karim, ucapan yang benar kandungannya serta baik tata bahasanya, ya lagi ya sesuai dengan maksud pembicaraan dan dapat dipahami dengan baik oleh orang yang mendengarkan. Ya itu qaulun kan qaulan karimah. Ya, kepada orang tua kita diperintahkan untuk berkata yang baik, isinya baik, menghormati dengan cara yang baik, dan orang tua ini paham apa yang kita kehendaki. Bu, kula niki nggih senajan mboten pati duwe sangu kepingin tholabul ilmi, disampaikan saja seperti itu baik-baik. Ya jangan nyentak-nyentak. Walaupun karepnya baik ingin tholabul ilmi, tapi kalau nyentak-nyentak pada bapak ibunya kan enggak baik, bukan qaulun karim, itulah. Ya, jadi karim bisa dipasang dengan apa saja, ya. Rasulun karim, rizqun karim, qaulun karim. Contoh di sini semacam itu. Ya kalimat ibadullah. Ya. Kan tadi ingin mengajak ya supaya dibebaskan oleh Fir'aun Bani Israil, itu ada kata ibadullah. Di sini disebutkan ibadallah. Ya, jadi dalam tata bahasanya mansubun ya. Bukan ibadullah, ibadullah itu marfu ya. Ada yang memahami ibadallah berkedudukan sebagai objek, sebagai maf'ul bi dari addu, sehingga maknanya sebagaimana yang diuraikan di atas. Ada juga yang memahami objek kata addu tidak disebut ya. Jadi ada kata kerja ya, objeknya tidak disebut. Misalnya ya, Sabbihisma rabbikal a'laladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa itu menciptakan, mesti ada yang diciptakan, tidak disebut situ. Ya. Maksudnya apa? Ya semuanya gitu loh. Yang diciptakan adalah semuanya, tidak satu-satu. Ya. Di sini juga begitu. Ada yang mengatakan maf'ulnya tidak disebut. Ya, kenapa? Karena dapat dipahami dari siyaqul kalam, konteks ayat. Sedangkan kata ibadallah adalah panggilan yang ditujukan kepada kaum Fir'aun itu. Ya, jadi orang yang memahami sedemikian menyatakan bahwa ucapan Nabi Musa berarti serahkanlah dan tunaikanlah ketaatan padaku, wahai hamba-hamba Allah. Ya, jangan kamu paksa putu percaya ya, pada Fir'aun dan menyembah dewa matahari ya. Kan banyak bangsa-bangsa itu karena matahari itu memang
bermanfaat sekali bagi kehidupan, ya. Sehingga orang Mesir menyembah dewa matahari Nyamara, bahasa Mesir kuno, ya. Orang Jepang menyembah matahari Amaterasu Omikami, misalnya seperti itu, ya. Mungkin bangsa-bangsa lain juga ada, ya. Paling enggak orang India yang Hindu kenal dewa Surya, gitu ya. Ya. Itu karena memang matahari penuh, ya, manfaat yang diberikan oleh Allah, membuat sesuatu yang bermanfaat yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jaraknya jauh sekali matahari dengan bumi. Kalau terlalu dekat barangkali kobong kabeh. Ya, karena panas, ya. Itu aja, ya. Jadi bumi kita ini kan matahari bergeser ke utara ke selatan. Kalau misalnya sekitar bulan-bulan, ya, 11-12, bisanya Australia kobong kan gitu, ya. Australia itu di selatan kan gitu. Matahari pasti selatan. Nanti ya kita sendiri kadang-kadang juga begitu. Kalau kira-kira bulan 9-10 biasanya Gunung Arjuna kobong. Ya, atau di sana kadang-kadang memang sengaja diobong, ya, di daerah Riau, Jambi dan sebagainya, untuk lahan akan ditanami itu lek mbabati kesuwen diobong. Wah, itu merusak lingkungan itu, ya. Jadi ucapan Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau telah berlindung pada Allah mengisyaratkan kepercayaan dirinya. Ya, sudahlah, kita keluar rumah itu bismillah tawakkaltu ala Allah. Sudah, kita tidak mikir apa-apa. Karena kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan sampai kita kecelakaan pun, itu memang sudah jadi garisnya, ya, menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak apa-apa, gitu, ya. Ya, jadi itulah orang mukmin yang imannya kokoh itu, rasa takut itu hanya kepada Allah. Kepada selainnya biasa kita berteman dengan seseorang, apakah orang berpangkat dan sebagainya, ya kita tetap hormat pada orang yang berpangkat, tapi jangan menganggap dia melebihi, ya. Yang kelebihannya itu melebihi kelebihan Allah, nggak boleh. Ya, kita hormat pada orang yang lebih sepuh, lebih berilmu, kemudian lebih punya jabatan dan sebagainya, tetap kita hormat. Ya, ini Nabi Musa, ya, punya keyakinan menghadapi Fir'aun, raja diraja yang punya kekuasaan itu. Nabi Musa kan orang-orang biasa, tidak bawa apa-apa, ya, tapi tetap saja sudah yakin menyampaikan ini, toh beliau akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, permohonan perlindungan itu, ya, beliau sampaikan ketika memperoleh perintah Allah untuk menuju kepada Fir'aun, ya, bersama Nabi Harun. Ketika, ya, beliau berucap qala, ya, beliau berdoa, Rabbana innana nakhafu an yafrutu alaina aw ayatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, ojo wedi wahai Musa lan Harun, ya, la takhafa innani ma'akuma, jenenge ingsun Gusti Allah itu menemani kamu, asma'u apa sing kok omongno aku rungu, wa ara aku tansah deleng apa sing kok alami, ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih percaya diri menghadapi siapapun. Ya, itu ada dalam surat Toha ayat 45-46. Oh ya, tadi itu siapa? Umar bin Khattab itu juga waktu dibacakan surat Toha, ya, surat Toha di awal itu. Saya tambah lagi, ya, ayat 22 sampai dengan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumum mujrimun fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun, ya. Maka dia, ya, Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, fada'a rabbahu, ya, ayat berdoa.
anna haula'i qaumum mujrimun, sesungguhnya mereka ya kaumnya Fir'aun adalah kaum-kaum pendurhaka. Sudah diajak nggak mau ya. Kemudian perintah Allah, fa asri bi ibadi, berjalanlah kamu bawa hamba-hambamu. Ya, Nabi Musa, Nabi Harun dengan orang-orang Bani Israil lailan, di waktu malam. Ya, mungkin sebagian orangnya Fir'aun kan tidur istirahat ya. Innakum muttabaun, sesungguhnya kamu akan diikuti. Walaupun sudah malam pun kamu akan diikuti juga oleh orang-orang yang disuruh Fir'aun. Ya, sudah sembunyi 10 tahun itu tentara Amerika mencari terus sampai ketemu ya. Osama bin Laden. Ya, karena sudah ya ingin menebus lah menurut Amerika itu ya. Watrukil bahro, dan biarkanlah laut rohwan tetap terbelah ya, karena mukjizat yang diberikan Allah dengan tongkatnya itu, biar laut tetap terbelah. Artinya jangan dipukul lagi sehingga ketemu lagi, biarkan saja. Innahum jundum mughraqun, ya sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Ya, kalau kita baca kisah soal Al-Quran ya kan sudah tahu itu memang, tapi sumbernya semacam ini. Ya, ajaan Nabi Musa yang dengan lemah lembut, baik-baik dengan aneka bukti ditolak oleh Fir'aun. Ya. Sang tirani Fir'aun yang ingin merasa kuasa itu tidak membiarkan Nabi Musa menyampaikan risalahnya, bahkan mereka bermaksud jahat kepadanya. Maka dia berdoa kepada Tuhan ya, pada Allah. Ini doanya Nabi Musa, sesungguhnya mereka ya haula qaumum mujrimun, yakni Fir'aun dan kaumnya adalah kaum pendurhaka yang telah mendarah daging kedurhakaan dan dalam kepribadian mereka angel diowahi kan gitu ya. Nabi mengatakan begini ya. Jadi kalau pimpinannya seperti itu, rakyatnya bisa mengikuti. Kalau pimpinannya orang yang baik biasanya ya. Zaman Pak Harto sudah haji, gubernur, bupati rame-rame lu kaji kan gitu ya. Iya. Ya tergantung pada pimpinannya, biasanya kan begitu. Ya biasa merasa lebih dekat kan ya. Kalau lebih dekat itu kan ya jabatannya tetap awet kan gitu ya. Ya, doanya Nabi Musa, ya Tuhan berilah jalan keluar bagi kami. Ya, itu doanya. Apa kata Allah? Fa asri bi ibadi lailan, berjalanlah di waktu malam membawa hamba-hambamu pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan diikuti, yakni dikejar secara bersungguh-sungguh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi bukan menyerahkan pada bala tentara, tapi Fir'aunnya sendiri ikut. Ya karena kebenciannya sudah luar biasa. Ya ditangkap hidup atau mati kan begitu ya. Ya. Kalau perlu ditembak di tempat, kalau zaman sekarang kan begitu ya. Jika kamu semua nanti sampai di Laut Merah, ya ini barangkali tidak melalui daratan yang sekarang jadi terusan Suez itu, ya Nabi Musa diperintahkan agak ke selatan tadi, ya sampai menunjukkan bahwa mukjizat ini bisa membelah laut itu ya. Jadi supaya tidak dikejar lewat daratan itu agak ke selatan. Ketika kamu sampai di Laut Merah, maka wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu, laut akan terbelah dan menyeberanglah kamu semuanya, kamu dan orang-orang Bani Israil. Bila kamu telah tiba di pantai sebelah sana, ya kemarin ada kecelakaan di Bojonegoro, mau sekolah, ya kepaksa nyabrang di Pengawan. Nah, sebelum sampai ini nabrak kayu pecah ya. Tidak tahu, mudah-mudahan tidak terlalu banyak korbannya. Saya baca lihat itu
21 barangkali sudah selamat, yang 10 masih dicari. Ya toh kalau memang itu sudah takdir Allah, ya orang-orang nuntut ilmu mudah diberikan husnul khotimah, gitu aja, ya. Ya, bila kamu telah sampai tiba di pantai sebelah seberang sana, maka wahai Musa jangan, ya, hiraukan laut itu, biarkan saja laut itu tetap terbelah. Jangan menghabiskan waktu memikirkannya atau berusaha untuk menjadikannya utuh kembali. Jangan pikirkan itu, sudah tinggalkan saja. Agar Fir'aun dan para tentaranya berusaha menyeberang pula mengejar kamu. Tetapi jangan khawatir. Ya, itu intinya begitu. Apa yang disampaikan Allah pada Nabi Musa. Mereka tidak akan berhasil mengejar karena sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan secara sempurna sehingga akan mati. Ya, mati semua. Tapi karena kekuasaan Allah juga, ya, jasadnya Fir'aun ini dibawa ombak sampai ke pinggir pantai lagi. Ketemu oleh rakyat yang tidak ikut ngejar Nabi Musa itu. Kemudian diawetkan jadi mumi yang sekarang masih ada di museum Mesir. Itu ayat, ya. Ini loh dulu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa untuk kita, ya. Saya tidak punya duit, belum sempat ke negeri Mesir, ya. Ya. Kalimah fa'asri, ya, terambil kata saro atau asro, ya. Dalam surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Artinya apa? Perjalanan malam. Saro yasri siroyatan, ya. Asro yusri isro'an. Penyebutan kata-kata lailan bertujuan menekankan perlunya, ya, keluar dari negeri Mesir itu dilaksanakan saat kegelapan malam, ya, seperti saat-saat ini, ya, tanggal terakhir bulan Jumadil Ula. nanti malam barangkali tanggal 1 Jumadil Tsaniyah, ya. Kan malam itu gelap gulita, terutama yang daerah tidak ada listriknya, gitu. Kalau di gunung, di hutan-hutan, ya. Jadi bulan tidak ada. Kalau ada mendung mungkin bintang-bintang bisa terlihat, ya. Bintang itu kan bisa menunjukkan arah sana orang dengan melihat ke atas. Kata rohwan, ya, dapat berarti tenang dan dapat juga berarti terbuka lebar. Agaknya makna yang terakhir ini lebih tepat untuk ayat di atas, ya. Petunjuk Allah tersebut disampaikan pada Nabi Musa sebelum keberangkatannya meninggalkan Mesir bersama dengan Bani Israel. Atau boleh jadi juga perintah membiarkan laut disampaikan kepada beliau ketika mereka sedang berada di hadapan laut setelah menyeberanginya. Ya, boleh jadi juga Nabi Musa bermaksud memukulkan lagi tongkatnya agar laut kembali kepada keadaannya semula, tapi dilarang oleh Allah. Wadrukil bahro, wis tokno ae, ojo kok kapak-kapakno segara iku. Ya, itu kisahnya begitu. Ya, kisah selanjutnya ya kita tunggu, tapi jelas, ya, kaumnya Nabi Musa sudah diselamatkan dan Fir'aun itu mungkin sementara patuh kepada Nabi Musa, tapi saat lain mereka juga bangkang, gitu, ya. Sudah dikasih makan, ya, amanna wassalwa, kok mangan iki tok mbok liyane, kan gitu. Itu sifat Bani Israel begitu itu. Ya, oleh karena itu nabi-nabi itu kebanyakan dari Bani Israel, ya, di Timur Tengah itu saja. Ya, kemudian yang, ya, dari Nabi Ibrahim, ya, Abul Anbiya turunannya begitu banyak. Yang satu yang lahir dari ibu Siti Hajar itu Ismail alaihissalam, itu yang menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini merupakan siraman bagi kita, ya, kisah Fir'aun dan kaumnya, bagaimana Nabi Musa, ya,
orang-orang mengajak kebaikan, berdakwah kebaikan itu harus dengan cara yang baik ya. Silahkan orang itu mau patuh atau menolak, itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.